Halo teman-teman pecinta Barbie di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Sesuai thumbnail di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang baru saja dirilis di bioskop dan sangat viral, berjudul Barbie. Film ini diperankan oleh Margot Robbie sebagai Barbie dan juga Ryan Gosling sebagai Ken yang selalu saja patah hati. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Barbie. Film diawali dengan memperlihatkan awal masa di mana anak-anak tengah memainkan boneka, namun boneka yang ada hanyalah boneka bayi sehingga anak-anak sudah mulai bosan memainkannya. Sampailah suatu ketika datang sebuah produk boneka buatan perusahaan Mattel, yaitu Barbie, yang membuat anak-anak meninggalkan boneka lama mereka dan beralih ke boneka Barbie. Barbie bisa menjadi apa saja, bisa menjadi astronot, dokter, penjual ikan bilis, dan lain-lain. Ikan bilis kau sorok celah pantat mak kau. Para Barbie tinggal di Barbie Land dan hidup mereka amatlah sempurna tanpa gangguan di sana. Hey Barbie, I like your stage. Good enough. Kita akan berfokus kepada Barbie stereotipikal yang diperankan oleh Margot Robbie ini. Ia menjalankan hari-hari seperti biasanya, hari-hari yang sempurna di dunia Barbie Land. Bahkan presiden di sini adalah Barbie, pemenang Nobel adalah Barbie, pengacara adalah Barbie, dan semuanya ajalah Barbie. Berbeda dengan Barbie, Ken hanya bisa bahagia ketika ia bersama Barbie. I can. Hi Barbie. Hi Ken. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Yang kasihan itu Alan, ia cuma sendiri di sana. Ken sendiri kerap sekali ingin menunjukkan kebolehannya di depan Barbie. Ia juga kerap berkelahi dengan Ken yang diperankan oleh Shang-Chi ini. Malam hari semuanya berpesta di rumah Barbie dan terlihatlah Ken yang sepertinya cemburu karena Barbie sedang berdansa dengan Ken lain. Namun saat tengah asik-asik berdansa, Barbie tiba-tiba berkata, itu membuat semua Barbie menjadi bingung, namun untungnya Barbie bisa mencairkan suasana kembali. Selesai pesta, Ken ingin menginap di rumah Barbie, namun namanya juga Barbie Land, gak boleh dong Ken nginap di sana. Keesokan hari pun tiba, Barbie menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun kali ini ia merasakan keanehan di mana mulutnya menjadi bau, air menjadi sangat dingin, dan bahkan makanannya menjadi tak enak. Di pantai, Barbie yang biasanya tumitnya tak pernah menyentuh tanah, tiba-tiba menyentuh tanah. Stop it, Ken. Barbie menceritakan keanehan yang dirasakan dari dirinya kepada teman-teman Barbie-nya dan teman-temannya ini menyarankan Barbie mengunjungi Barbie aneh untuk menanyakan hal ini. Barbie pun tiba di rumah Barbie aneh. Barbie aneh ini dulunya juga adalah Barbie normal, namun di dunia nyata ia dimainkan begitu keras oleh pemiliknya. Barbie bertanya tentang tumitnya yang menyentuh tanah dan juga Barbie bercerita mengenai kematian. Barbie aneh pun menyadari kalau Barbie telah membuka portal antar Barbie Land dan juga dunia nyata. Oh, you've done it. You've opened a portal. Barbie aneh menjelaskan kalau Barbie ternyata terikat dengan seorang anak yang memainkannya di dunia nyata dan saat ini mungkin anak tersebut tengah bersedih sehingga Barbie merasakan keanehan ini. Barbie harus pergi ke dunia nyata dan membuat anak tersebut kembali bahagia agar Barbie bisa kembali normal. No. Okay. Setelah berpamitan dengan semua orang, Barbie pun melakukan perjalanan menuju ke dunia nyata. Ternyata Ken diam-diam menyelinap masuk. Ken menawarkan diri untuk menemani Barbie ke dunia nyata. Sampailah mereka di pantai California dan tentunya dunia nyata sangat berbeda dengan Barbie Land. Semua lelaki terus saja memandangi Barbie, sedangkan wanita terus saja menertawakannya. Barbie berkuasa di Barbie Land, namun tidak di dunia nyata ini. Sebaliknya, Ken merasa senang karena para pria berkuasa di sini.
Mereka ditangkap oleh polisi karena mencuri pakaian. Sementara Barbie memikirkan anak yang memainkannya, Ken menjelajahi kota dan ia melihat kalau di dunia nyata ini didominasi oleh para pria, berbanding terbalik dengan yang terjadi di Barbie Land. Di sisi lain, Barbie mendapatkan petunjuk dari ingatannya, yaitu seorang anak kecil bernama Sasha. Namun seiring waktu, anak itu beranjak remaja dan mungkin itulah yang menyebabkannya bersedih. Kita dibawa ke perusahaan Mattel, perusahaan pembuat Barbie, dan mereka dikabari FBI kalau ada seorang Barbie yang terlepas ke dunia nyata. Dia adalah bos perusahaan Mattel, kita panggil saja Pak Mattel. Ia terkejut mengetahui kalau seorang Barbie buatannya terlepas dari Barbie Land. This is Barbie. Ternyata Barbie Land adalah sebuah dunia alternatif yang terhubung dengan dunia nyata. Mereka pun harus segera memulangkan Barbie itu ke Barbie Land agar tidak menambah kekacauan. Barbie dan Ken tiba di sekolah untuk mencari anak bernama Sasha ini. What's that girl's name? That's Sasha. Barbie sekonyong-konyongnya mendatangi Sasha, namun Sasha dan teman-temannya ini malah merasa aneh. Terlebih lagi, menurut anak-anak perempuan ini, Barbie hanyalah membuat semua anak-anak perempuan menjadi minder karena Barbie sangatlah perfect dan sangat stereotipikal. Haven't thought about you in years, you fascist. Mendengar ucapan Sasha yang menyakitkan itu, Barbie hanya bisa menangis. Sementara itu, di perpustakaan, Ken mencuri beberapa buku mengenai pria yang menguasai dunia. Ken melamar beberapa pekerjaan di dunia nyata ini, namun tentunya semua orang menolaknya. I can't hire you. Saat bersedih, Barbie dibawa oleh orang suruhan Pak Mattel, sementara Ken memperhatikannya dan berencana untuk balik ke Barbie Land. Sasha dijemput oleh ibunya yang bernama Gloria. Mereka melihat Barbie yang dibawa oleh Mattel. Mom. Singkat cerita, Barbie pun tiba di perusahaan Mattel dan langsung Pak Mattel menjelaskan kalau Barbie ingin kembali normal, maka ia harus masuk ke dalam kota. Sebelum ingin masuk, Barbie ingin bertemu dengan pemimpin Mattel yang ia kira adalah seorang perempuan. Namun nyatanya Mattel dipimpin oleh seorang pria, yaitu Pak Mattel. Sebelum itu, Barbie berdalih ingin pergi ke kamar mandi. Namun ternyata ia kabur karena mengetahui ingin diasingkan. Barbie pun tiba di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang nenek yang tengah duduk. Finally, Barbie bisa bertemu dengan seorang wanita di sana dan Barbie bercerita kalau dunia nyata tak seperti yang ia bayangkan. Ruth. Thank you, Ruth. Barbie berhasil keluar dan ia akhirnya bertemu dengan Gloria yang membawa Barbie pergi. Akhirnya kita mengetahui kalau Gloria akhir-akhir ini sedang sedih sehingga ia memainkan kembali boneka Barbie lamanya dan kerap menggambar mengenai kematian sehingga ternyata Gloria lah yang ada di ingatan Barbie tadi. I mean, maybe like a little, yes. You look so pretty. Don't look at me. Okay. Karena terus dikejar oleh Pak Mattel, Barbie menyarankan agar mereka pergi ke Barbie Land. Di sisi lain, Pak Mattel mengetahui kalau Barbie dan Gloria pergi ke Barbie Land sehingga mereka harus pergi ke sana juga untuk mencegah hal yang tak diperlukan terjadi. Di sisi lain, Barbie yang telah sampai di Barbie Land merasa aneh karena keadaan kota tiba-tiba berubah. It's pink. Barbie Land kini dikuasai oleh para Ken dan semua ini ternyata adalah ulah Ken si Ryan Gosling. Call me baby. What about Mini Baby? Ken mengambil alih rumah milik Barbie dan menggantinya menjadi Mojo Dojo Casa House yang di dunia nyata ternyata laku keras. Kini keadaan di Barbie Land telah berbalik karena semua Barbie kini menjadi bawahan Ken sementara kota dikuasai oleh para Ken. Oh, you failed me! Ken curhat kalau di dunia nyata ia dianggap sebagai seseorang, namun dahulu di Barbie Land ia selalu saja diabaikan oleh Barbie. Pada akhirnya Barbie merasakan apa yang dirasakan oleh Ken dahulu saat Barbie mengacuhkan dirinya.
Ken yang sakit hati juga membuang semua baju-baju Barbie yang ada di dalam rumah dan itu membuat Barbie sedih. Barbie menyalahkan Gloria karena sudah membuat semua menjadi kacau, namun tentunya ini bukan salah Gloria. Just, no, I don't want this. Barbie juga sudah putus asa mengenai apa yang terjadi dan di dunia nyata kita melihat iklan Barbie yang sedang bersedih dan tak karuan. Barbie, wake up. Barbie aneh mendatangi Barbie yang di sisi lain Gloria dan Sasha tengah ingin pulang ke dunia nyata. Ya, Alan ternyata diam-diam ingin kabur dari Barbie Land karena ia sudah tak tahan dengan para Ken dan perjalanan mereka dicegat oleh Ken pekerja yang tengah membuat penghalang. Untungnya Alan dapat mengalahkan pekerja itu dan Sasha memutuskan untuk kembali ke Barbie Land untuk menyelamatkannya. Where do we find Barbie? There's only one place she'd be. Barbie aneh berusaha untuk membuat para Barbie ingat dengan kehidupan lama mereka. Gloria, Sasha, dan Alan tiba di rumah Barbie aneh yang ternyata Barbie aneh adalah mainan Gloria saat kecil dulu. Gloria menjadi senang karena melihat berbagai macam Barbie yang ada. Gloria pun menyemangati Barbie yang tengah tersedih. It is literally impossible to be a woman. Gloria memberikan nasihat kalau menjadi seorang wanita tidaklah mudah. Banyak pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita dan mereka harus bersyukur tentang hal tersebut. And it turns out, in fact, that not only are you doing everything wrong, Mendengar perkataan Gloria, Barbie pun menjadi sadar dan begitu juga Barbie peraih Nobel yang akhirnya juga sadar. Mereka semua harus menyadarkan semua Barbie dan menjatuhkan kekuasaan para Ken. Mereka mengatur sebuah rencana untuk menyadarkan semua Barbie dengan mengalihkan perhatian para Ken. Giggle. Music, CV, stands for Certificate of Deposit. Triumph to Robert Evans and the architecture of the 70 studio system. Now we can see your beautiful face. Satu persatu mereka berhasil menyadarkan Barbie yang ada dan mereka harus membuat semua Ken percaya kepada mereka. Barbie memiliki tugas untuk membuat Ken tersentuh dan Barbie bilang ia bersedia menjadi pacar Ken. Okay. Akhirnya Ken menjadi luluh. Ia bernyanyi untuk Barbie non-stop sampai 4 jam. Para Barbie harus bertindak seakan-akan mereka peduli dengan lagu ini dan setelah itu para Barbie pergi ganti ke para Ken lain dan hal itu pasti membuat Ken menjadi cemburu. Benar saja, hal ini membuat para Ken menjadi musuh-musuhan dan mereka memulai perkelahian. Saya kagum karena scene perkelahian para Ken ini dibuat menjadi musikal. Akhirnya para Ken berkelahi satu persatu dan perkelahian mereka sangatlah maco. Awalnya para Ken berkelahi, namun sepertinya para Ken ini memiliki satu pemikiran sehingga mereka malah bersatu kembali. Di sisi lain, para Barbie kini berhasil mengambil alih kembali Barbie Land dan hal ini tentunya membuat para Ken terkejut. Ken menjadi sedih melihat hal ini dan Barbie datang untuk menghiburnya. Ken akhirnya sadar kalau menjadi pemimpin sebenarnya sangatlah susah dan Ken bermimpi kalau ia dan Barbie bisa bersama. Barbie juga minta maaf kepada Ken, namun Barbie tetap tidak menyukai Ken dan Ken pun berkata, There is no just Ken. ia tak bisa membohongi perasaannya dan Ken harus menemukan jati dirinya sendiri tanpa Barbie. Look so stupid! Ken akhirnya sadar kalau ia adalah Ken dan menjadi seorang Ken sudah cukup untuk dirinya. Ken is me. Ken is me. Pak Mattel juga berada di sana dan ia juga curhat kalau sangat susah menjadi seorang pemimpin. Barbie presiden menyarankan kalau Barbie dan Ken bisa hidup bersama tanpa ada yang di atas ataupun di bawah. just go. I can't. Gloria juga memberikan saran kalau Barbie bisa menjadi Barbie biasa saja. Mungkin ia hanyalah seorang wanita biasa dan gender equality tentunya. Hey, what about Barbie? What do you mean? Pak Mattel ingin membuat ending Barbie jatuh cinta kepada Ken, namun Barbie bilang ia tak jatuh cinta kepada Ken dan ia tak tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Kalian masih ingat dengan nenek-nenek di perusahaan Mattel tadi? Nenek-nenek itulah sang pencipta boneka Barbie. Nenek ini bernama Ruth Handler dan ia emang sengaja menciptakan Barbie seperti ini. Thank you, Barbie.
Ruth bangga kepada Barbie yang telah membuat keadaan menjadi baik. Barbie merasa kalau dirinya tidaklah menjadi Barbie lagi. Barbie ingin berubah menjadi seorang manusia dan ia ingin menjadi bagian berharga dari orang-orang. Need permission to become human. Pada akhirnya Barbie memegang tangan Ruth dan ia merasakan perasaan berbagai macam orang. Barbie berubah menjadi seorang manusia. Ia tinggal bersama keluarga Gloria dan bekerja di sebuah perusahaan dan film pun berakhir. Ya, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang baru gabung silahkan di subscribe dulu, di like, di komen, terserah komen apa aja kalian salam tuh. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios. Alhamdulillah selesai juga recordnya nih. Aduh, capek guys, habis suara. Aduh, gua curhat dikit lah guys ya. Aduh, gua nih kan lagi kuliah nih. Gua kuliah sambil buat konten dan gua tuh lagi suka gitu guys sama orang. Tapi masalahnya tuh orang yang disuka ini, aduh ya terkenal banget gitu. Terkenal banget. Jadi kayak ya semua lelaki tuh kalau jumpa dia ya pengen memiliki dia gitu. Aduh. Dan masalahnya tuh gua itu pengangguran guys. Gak ada kerjaan, cuman datang kuliah pulang pergi, pulang pergi. Pasti dia nggak mau guys. Aduh, udahlah gitu aja guys. Kalian kasih saran aja gitu di kolom komen gimana caranya. Ya gitulah. Adios.